Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, salam kebajikan, namo buddhaya, rahayu, rahayu, rahayu. Pemirsa, saat ini saya berada di Dusun Jatibaba, Desa Wateserjo, Kecamatan Kemelaki, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur. Area yang saya akan liput merupakan area pemakaman umum yang dimana di dalamnya terdapat sesuatu sejarah yang perlu kita angkat. Nah, menurut dari beberapa sumber bahwa wilayah ini di dalam kerajaan Giri Kedaton merupakan tempat Singopadu atau wilayah Singopadu. Di dalamnya terdapat pasukan khusus Manggalayuda. Nah, kita angkat siapa Manggalayuda. Ikuti terus di penelusuran kami, Pungutan Pring. Ya, teman-teman, pemirsa semuanya, sebagai pengantar bahwasanya di sini ada hubungannya dengan kerajaan Giri Kedaton. Nah, sebagai pengantar saya bahwa Sunan Giri yang bernama Raden Paku. Paku sendiri merupakan pemberian dari ayahandanya yang dititipkan ataupun dipesankan kepada Sunan Ampel, yang apabila bertemu dengan anaknya di kemudian hari dari Gresik begitu, maka berilah nama anakku Raden Paku begitu. Raden disematkan kepada gelar Sunan Giri karena beliau masih keluarga keraton yang terah dari kerajaan Majapahit. Nah, di sini teman-teman saya akan menjumpai saudara kami Kang Muki sebagai nanti untuk menjelaskan tempat apa ini di zaman kerajaan Giri Kedaton. Ya, terima kasih untuk saudara-saudara yang hadir di sini. Mungkin saya bisa menjelaskan sedikit saja tentang sejarah daerah sini yang konon dulu di era-era Majapahit akhir berdirinya Giri. Di sini disebutkan dulu pernah jadi tempat atau wilayah Katemunggungan. Katemunggungan yang membawai semua wilayah-wilayah di sini, khususnya di Kamalagian. Itu yang saya dengar-dengar sedikit dari cerita masyarakat atau tokoh-tokoh sejarah Giri Kedaton kayak gitu. Dan sebagai bukti dari keterangan tersebut kira-kira apa? Nah, di sini sudah ditemukan satu simbol atau jejak-jejak nisan dari Giri Kedaton yang pernah dijadikan rujukan kalau itu adalah simbol-simbol Katemunggungan, yaitu ada salah satu nisan, salah satunya ya ini. Boleh diperlihatkan kepada pemirsa? Nah, ini simbol-simbol Kurawal yang saya pelajari dari Pakem Giri, yaitu ada berawal. Berarti salah satu tokoh utama atau tokoh yang ditempatkan di daerah sini. Ternyata nisan ini tetap merujuk ke Giri Kedaton Gresik. Ini salah satunya. Selain juga batu nisan yang ada di depan kita ini, adakah nama ataupun sebutan tertentu kan terhadap seseorang maupun kelompok tertentu dari utusan Giri yang ada di wilayah ini kan? Ada. Saya gali dari masyarakat wilayah sini, ada yang menyebutkan salah satu punden atau tempat yang dikeramatkan dulu itu ada namanya tempat Singoglodok, atau tempat itu disebut sampai sekarang juga punden Singoglodok. Berarti di situ mungkin dulunya pernah ditempati atau tempat tinggal dari salah satu sohibul wilayah atau kepala wilayah di daerah sini, khususnya Kemelagi lah, kecamatan Kemelagi. Gitu yang saya menggali informasi dari warga. Selain juga adanya pakem terhadap nisan dari Giri Kedaton, adakah penentuan tata letak yang bisa menentukan mana yang lebih sepuh, mana yang lebih muda begitu kan? Oh iya, ini pelajaran dari sejarah-sejarah yang pernah saya tanyakan kepada yang ahli dari pakem-pakem tempat atau pakem-pakem pemakaman di era Giri Kedaton. Itu yang paling sepuh di arah utara sendiri atau paling tinggi, terus merujuk ke selatan mudah-mudah sampai keturunannya itu di selatan, arah selatan atau di bawah itu tadi. Sebagai buktinya, yang paling utara mana Kang? Yang paling utara ini yang paling tua, terus ada di jarak satu pemakaman
Ada yang ini sana, ini di sini. Nah ini juga, ini di bawahnya yang tadi. Kalau menurut tata letak begitu, untuk yang ini kan posisinya lebih ke selatan. Ya, lebih ke selatan. Kedudukannya ataupun statusnya seperti apa, Kang? Statusnya kalau di Giri Kedaton itu yang saya pelajari, berarti yang bawah lagi itu keturunan, atau kalau jabatan lebih rendah lagi. Itu yang saya ketahui. Kalau yang paling utara itu paling sepuh atau sokibul wilayahnya gitu. Kang, ini kan menurut dari panjenengan merupakan wilayah Manggala Yuda atau Manggala Yuda. Itu apa yang dimaksud dengan istilah tersebut, Kang? Kalau Manggala Yuda sepengetahuan saya itu adalah satu kesatuan atau satu perkumpulan pertahanan suatu wilayah lah, Manggala Yuda, yang dipimpin oleh Katemenggungan atau Tumenggung. Nah, Tumenggung punya pasukan-pasukan, yaitu Manggala Yuda yang ada beberapa. Ya di sini sudah ada simboliknya, yaitu simbolik tumbak atau memang Mahapatih. Jadi sebagai wakil dari Tumenggung itu tadi. Ya, di dalam dari Manggala Yuda itu katanya ada pasukan-pasukan khusus begitu ya. Istilah-istilah pasukan khusus itu seperti apa, Kang? Kalau yang saya tahu, Manggala Yuda itu ada empat mungkin ya, empat kesatuan, antara lain ada Jogopati, Jogoboyo, Jogosatru, dan Jogorekso. Kan gitu yang saya ketahui, dan itu naungannya dari kesatuan Aryo Dikoro. Dari kesatuannya di dalam satu Aryo Dikoro itu ada 4 kesatuan itu. Yang paling tinggi di dalam militer di satu wilayah adalah Katemenggungan. Itu yang saya tahu. Mungkin saudara-saudara yang ada di luar bisa menambahi ya, Kang ya. Iya, betul sekali, Kang. Artinya dengan keterangan jenengan begitu ya, sudah menjadi sesuatu yang benar-benar lengkap bahwasanya Giri Kedaton merupakan suatu kerajaan di zaman itu begitu, Kang ya. Ya. Kan saya juga menelisik di suatu wilayah, semua wilayah itu kalau satu wilayah pasti ada semacam lurah atau care, atau kalau di sini waktu zaman modern ada linmas. Linmas kan itu suatu militer kan, menjaga. Berarti zaman dulu juga ada kelengkapan kayak gitu. Kang, boleh kita tunjukkan kepada pemirsa yang dimaksud dengan ada nisan yang ada tombak, simbol tombak itu ya. seperti apa, Kang? Ya, di sini. Silakan. Ya. Ini saja ya. Ini salah satu simbolik yang kalau ditamakan di Giri Kedaton itu adalah satu ujung tombak atau militer, pemimpin militer. Itu disimbolikan dengan tombak. Berarti dia Simbah ini atau Sohibul Wilayah ini berperan sebagai militer di zaman itu. Adakah nama-nama pasukan khusus, Kang? Istilah-istilah begitu dari Giri Kedaton, Kang? Kalau Giri Kedaton yang saya serap, yang paling utama yaitu nama atau kesatuan Aryo Dikoro. Berarti termasuk Simbah ini masuk di dalam naungan Aryo Dikoro atau pasukan khusus dari Giri Kedaton yang menjaga keamanan suatu wilayah, khususnya di wilayah sini. Karena di sini ada muncul simbolik tombak. Kalau pemimpin itu disimbolikan dengan kurawal, dan ini kurawal cuma disatukan jadi tombak. Oke, Kang, kira-kira di wilayah pemakaman umum Jatibaba ini ya, di dusun Jatibaba ini ada berapa nisan, Kang, yang sudah terdeteksi bahwasanya ada hubungannya dengan utusan Giri Kedaton, Kang? Yang ditemukan di sini ada 5 jenis nisan. Yang pertama kurawal, yang 2 itu bersimbolik tombak, dan yang terakhir kurawal juga. Boleh kita menuju ke beberapa makam selanjutnya, Kang? Nah, ini yang tombak.
terus di bawah berarti grade-nya paling rendah atau keturunannya juga ada Kurawal kembar. Kurawal kembar. Kang, ini makam yang ada di depan panjenengan ini posisinya kan mepet banget gitu ya. Iya. Dan tidak begitu tinggi sebetulnya kalau melihat dari ukuran makam gitu ya. Ditemukan dalam kondisi asli seperti inikah atau ada pergeseran lokasi ataupun titik? Dulu waktu ditemukan 3 tahun kurang lebih 3 tahun yang lalu itu nisan dua-duanya ini tergeletak. Cuma posisinya yang satu tergeletak, yang satu tidak. Jadi ini saya tancapkan lagi dengan posisi yang dulunya ada di sini. Gitu. Nggak berubah. Tidak berubah. Tidak berubah. Kalau dulunya tergeletak memang. Kang, kalau menurut dari panjenengan begitu ya, ini merupakan siapa, Kang? Ini kalau menurut peta atau tempat dari nisannya sendiri, ini masih keturunan yang paling sepuh tadi. Istilahnya anak begitu ya? Mungkin anak juga cucu, atau bisa cucu, kalau gitu ya? Kalau anak kan terlalu jauh jaraknya, mungkin cucu. Cucu ya. Kang, dalam kemiliteran begitu ataupun pasukan khusus di zaman Kerajaan Giri Kedaton, adakah nama-nama tertentu begitu yang ditugaskan mungkin di perairan, di darat ataupun sebagai pasukan khusus berkuda ataupun ini begitu? Ada istilah-istilah begitu enggak, Kang? Kalau yang saya tahu ada salah satu istilah yang namanya itu pasukan berkuda atau Brajageni. Brajageni itu adalah pasukan khusus yang daratan kuda. Gitu ya? Terus ada yang pakai, kalau zaman sekarang kan pakai senjata modern ya. Kalau dulu mungkin panah, tombak kan gitu. Terus ada lagi yang di sungai. Dulu kan sungai kan ya. Itu ada namanya bajul kromang. Itu yang bertugas mungkin pakai perahu atau sampian ya dalam zaman dulu untuk menyisir satu tempat. Itu salah satu simbolik militer di era Giri Kedaton. Mungkin warisan dari dulu-dulunya sebelum Giri Kedaton mungkin sudah ada. Sudah ada, mungkin di zaman Majapahit begitu, Kang? Ya, juga gitu. Soalnya kan itu meneruskan wilayah. Melanjutkan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Oke. Kang, dari wilayah Kemelagi ya, katakan secara luas ke Kecamatan Kemelagi begitu. Selain di pemakaman umum ini, adakah pemakaman yang lain begitu, tempat-tempat pemakaman umum yang lain begitu yang masih ada batu nisan, didapati batu nisan begitu yang ada hubungannya dengan Giri Kedaton? Untuk saat ini belum saya temukan. Yang saya temukan cuma ada di Dusun Jati Baba ini. Yang saya telusuri dari semua wilayah Kecamatan Kemelagi, di semua makam-makam umum, itu baru saya temukan di makam umum Jati Baba ini. Mungkin suatu saat mungkin ada lagi, cuma saat ini itu belum menemukan saya. Yang paling lengkap di makam dusun ini. Oke. Dengan adanya batu-batu nisan Kurawal ya sebagai pakem kekancen dari Giri Kedaton, kita bisa menyimpulkan apa ini, Kang? Kang, kita ngobrol banyak tapi panas. Mungkin kita berteduh dulu sambil cerita-cerita. Oke, silakan. Kemana ya? Ke situ mungkin, Kang. Jadi di tempat ini terbuka suatu sejarah, teman-teman ya, yang ada hubungannya dengan Giri Kedaton. Bahwasanya Giri Kedaton itu bukan kerajaan transisi, tapi benar-benar kerajaan yang sudah terbentuk begitu, Kang Mugi ya. Iya. Termasuk dengan daerah di Dusun Jati Baba ini atau Watesrejo ini secara keseluruhan mungkin Kemelagi ya. Dengan adanya batu nisan yang sudah kita dapati berdasarkan dengan catatan yang sudah pakem begitu, apa yang bisa kita
dapat dari sejarah tempat ini? Fungsi Ya, dulu, Dang. mungkin sebagai pelajaran buat saya khususnya pribadi dan teman-teman untuk membaca lagi tentang sejarah masa silam, tentang penyebaran agama Islam khususnya di wilayah Kemlaki, mungkin di seluruh wilayah-wilayah yang memang tersentuh oleh juru dakwah dari Gedaton, mungkin juga ada seperti ini. Mungkin belum terekspor atau belum ada yang menelusuri gitu nah kalau menurut saya pribadi gitu. Terus dengan adanya batu nisan, Kurawal, ternyata tempat ini apa dulunya, Pak? Tempat apa gitu? Mungkin kalau menurut saya pribadi itu pemerintahan yang berbentuk pemerintahan wilayah yang lengkap bagi saya. Karena apa? Di situ banyak simbolik-simbolik, nisan-nisan yang merujuk ke ada juru dakwah, ada keislaman, ada juga militer, dan lengkap juga tuh. Makanya itu sebagai pembelajaran untuk mempelajari suatu wilayah. Gitu kalau menurut saya, Kang. Jadi sangat kuat dugaan bahwa tempat ini adalah tempat Manggala Yuda. Sangat-sangat. Pasukan khusus kemiliteran di Kerajaan Giri Gedaton, Ya, begitu kan? sebagai wilayah bawahan Giri Gedaton dan membuat satu katembungan, yaitu membuat satu pendidikan militer dan disebar di wilayah-wilayah tertentu. Mungkin bisa juga dulu di sini tempat-tempat atau suatu wilayah yang strategis, mungkin ya, karena belum ada jejak-jejak yang ditemukan di wilayah sini. Berarti kalau ada Manggala Yuda pasti ada yang dijaga, ada tempat istimewa. Itu bagi saya gitu. Itu penelusuran saya sampai saat ini belum menemukan gitu. Ya, teman-teman, terima kasih Kang Muki. Semoga sehat selalu. Siap, Atas waktunya siap. juga terima kasih. Siap.